Hai guys, kali ini saya mau share proses pembuatan sebuah karya ilustrasi yang agak-agak surrealis, agak-agak horor. Nah, ini bidang kerjanya saya buat kecoklatan. Sebelum ini tentunya saya sudah punya ide dan mencari beberapa referensi ya tentang sosok seperti apa yang mau ditampilkan dan apa yang terjadi pada sosok tersebut. Kali ini simple aja sih, jadi ada satu figur yang menyerupai manusia, tetapi dari sekitar setengah wajah atau kepala ke atas itu bentuknya terdeformasi ya. Nah, deformasi itu salah satu cara untuk memberikan kesan tertentu, efek tertentu, bisa menjadi serem, bisa menjadi lucu, bisa menjadi kuat atau keren dan lain-lain. Nah, di sini saya akan coba yang lebih ke arah serem, dan kemudian saya juga udah mencari beberapa referensi bagaimana pencahayaan yang ditampilkan dari bawah ke atas seperti itu akan memberikan dampak yang berbeda. Nah, ini sketsanya sederhana sih sebenarnya. Ini kan sekali lagi hanya gambar figur yang tampak depan simetris, sehingga tadi saya buat garis vertikal untuk memperkirakan simetris kanan dan kirinya. Nah, ini bola mata saya juga buat di sana, jadi seperti mengambang, dan kemudian beberapa bagian dari wajahnya itu naik ke atas seperti itu ya, jadi mungkin menyerupai kulit lah, tapi tidak semuanya digambarkan, tulang-tulangnya di situ saya tidak tampilkan. Nah, ini bebas aja sih, saya membuat karya yang kadang-kadang ya suka-suka saya lah, saya pengen bikin seperti ini. Nah, kemudian di bagian atas saya terinspirasi dari organ otak ya, tetapi tidak 100% menyerupai sama juga. Nah, oke, teman-teman, kita percepat saja. Nah, setelah sketsanya diperkirakan cukup, maka kita akan buat palet warnanya. Di sini ada warna kehitaman, kemudian merah yang cukup gelap, kemudian ada warna agak oranye, kecoklatan, cukup gelap juga. Karena di awal ada perencanaan untuk membuat tampilan visual di sini kontras ya. Kemudian ada warna kekuningan di sana dan warna hijau-hijau ke hijau muda. Nah, oke. Kemudian kita buat satu layer di atas seperti biasa ya. Kalau saya memang lebih suka memisahkan antara layer sketsa dan layer yang tahapan berikutnya, baik itu untuk value maupun untuk pewarnaan. Di sini saya gunakan warna yang gelap kehitaman itu untuk latar, tetapi enggak 100% ya, jadi memperkirakan dulu di mana kira-kira gelap, di mana terangnya, sesuai dengan perencanaan arah cahaya yang tadi sudah direncanakan, baik itu dalam imajinasi maupun dari beberapa melihat referensi visual. Nah, referensi untuk pencahayaan kita bisa cari dari foto juga ya, beberapa foto seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya memang tidak tampilkan karena ingin fokus untuk tahapan secara teknis painting dan drawingnya. Nah, di sini karena arah cahaya dari bawah, tentunya bagian-bagian yang gelap itu adalah bagian yang cenderung menghadap, sisi-sisi yang cenderung menghadap ke atas. Ya, bisa kita percepat saja untuk tahapan ini. Karena saya menggunakan brush dengan opacity yang tidak 100%, maka akan ada warna-warna baru yang terjadi akibat penimpaan dari beberapa campuran warna di sana, lapis-lapis yang sedikit transparan. Nah, di sini saya mencoba sudah mulai mempertegas lagi kira-kira bagian gelapnya, dan kemudian ada beberapa sisi wajah yang memang menghadap ke bawah, itu lebih
terang. Nah, kemudian saya mainkan menggunakan adjustment, di sana ada level ya, dan sehingga warnanya menjadi tampak lebih padat, saturasinya juga tampak lebih naik. Nah, di sini mulai tampak lebih kontras. Ya, mulai menambahkan beberapa detail-detail dalam pemahaman bentuk yang 3 dimensinya. Ya, walaupun gambar ini imajinatif, tetapi saya tetap melakukan koreksi dengan sebelumnya melakukan flip horizontal agar saya bisa melihat ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ya, yang kurang logis atau kurang nyaman dilihat ketika gambar ini saya lihat dalam perspektif yang baru, yaitu flip horizontal. Nah, kemudian seperti yang kita lihat, saya kadang-kadang melanjutkan gambar ini dalam kondisi terflip ya. Oke, kita percepat saja. Ini mulai tahap membuat gradasi-gradasi yang di tahap ini masih menggunakan penimpaan dari brush. Dan untuk gagasan dari figur, ada tambahan beberapa bola mata di leher ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh ini gagasan-gagasan yang sudah pernah ditampilkan juga oleh beberapa seniman atau ilustrator yang sebelumnya. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan bahwa adalah hal yang bukan hal yang salah ya kalau kita mengerjakan sesuatu dan ternyata sebelumnya sudah pernah ada yang mengerjakan yang ada kemiripan. Karena jika kita terlalu mempertimbangkan harus semuanya berbeda, itu akan sulit sekali, karena banyak sekali gagasan, atau kalau nggak mau dibilang semua gagasan itu tentu sudah ada yang memikirkan atau mengeksekusi yang sebelumnya, dan yang kita buat di sini adalah bagaimana kita bisa menampilkan dengan sesuatu kebaruan tertentu. Nah, dalam beberapa tahapan kadang-kadang kita juga bisa menambahkan referensi ya. Jadi misalkan di sini saya menambahkan referensi, sumbernya ada pada layar, jadi bagaimana tekstur kulit itu barangkali bisa menambahkan beberapa gagasan dengan mendapatkan referensi foto, lakukan adjustment juga ya, dan nanti akan saya coba untuk menggunakan referensi ini supaya kulit itu tampaknya tidak terlalu rata. Yang satu referensi lagi yaitu adalah saya mencari referensi bentuk yang menyerupai otak manusia ya, walaupun ini mungkin tidak terlalu presisi, tetapi memang kita tidak membutuhkan suatu hal yang sangat presisi di sini. Ini gambar yang cenderung lebih bebas, surrealistik, imajinatif. Tetapi ada beberapa karakteristik yang bisa kita manfaatkan dengan referensi, dan sumber referensinya juga saya cantumkan pada layar. Ya, ini mulai tahapan yang lebih finishing, brush yang digunakan lebih kecil, dan dengan dua referensi tadi mencoba menambahkan tekstur-tekstur ya, dan beberapa detail seperti beberapa pantulan cahaya, highlight di bagian-bagian kecil tertentu. Ya, mungkin bisa kita percepat saja.